Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Dan pada hari kiamat tidak akan ada artinya syafaat kecuali bagi orang yang mendapat izin dari Zat yang Maha Rahman dan ia ridai perkataannya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat Thaha ayat 109, tentunya kita berharap mendapatkan pertolongan dari Allah di saat tidak ada satupun yang bisa menolongnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat menurut bahasa artinya pertolongan, perlindungan, sedangkan syafaat yang akan kita kaji di sini adalah syafaat ukhrawi, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang berupa pengampunan, keringanan siksa, atau peningkatan derajat dengan melalui permohonan orang-orang tertentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud memberi syafaat yaitu memintakan pertolongan kepada Allah untuk orang-orang yang perlu dimintakan. Adapun yang berhak mengajukan permohonan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim adalah syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyuna wa syafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin, yaitu para malaikat, para nabi dan orang-orang mukmin dapat memohonkan syafaat, sehingga tidak ada yang tinggal melainkan kerahmatan Zat yang Maha Pemurah. Fayakbidu qabdatan minan nari fayukhriju minha qauman lam ya'lau khairan qattu qat'adu hamaman. Kemudian ia memegang segenggam api neraka, lalu ia keluarkan daripadanya satu kaum yang tidak pernah mengerjakan kebaikan sama sekali, dan sungguh mereka itu telah kembali menjadi hitam bagaikan arang. Terkait dengan syafaat itu ada dua istilah. Yang pertama, pemberi syafaat yang disebut dengan syafi'. Kemudian yang diajukan untuk memperoleh syafaat itu disebut masyfu'. Adalah sama-sama menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melangsungkan keinginannya. Para nabi dan para malaikat, meskipun sejak sekarang dalam kehidupan di dunia ini, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, itu telah kita ketahui bahwa mereka kelak di akhirat mempunyai hak memohonkan syafaat atau diberi izin untuk memberikan rekomendasi. Namun demikian, pengajuan permohonan itu tidak akan berlangsung sebelum ada perintah atau izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya syafaat itu adalah hak Allah itu sendiri.
Adapun orang yang beriman akan diberi hak mengajukan permohonan syafaat itu. Maka pada saat ini dalam kehidupan di dunia ini belum dapat diketahui siapakah orangnya atau ulama yang mana yang akan mendapatkan hak istimewa tersebut, sebab tidak ada keterangan sedikit pun baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi Allah itu hanya menyebut orang-orang yang beriman. Demikian pula bagi mereka yang akan diajukan untuk memperoleh syafaat, yang diistilahkan masyfu' alaihim, akan dipilih dan dibatasi menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Hal ini berdasarkan beberapa firman Allah dan hadis Nabi. Yang pertama, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 255, potongan yang diistilahkan dengan ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Bukankah tidak ada seseorang yang dapat memberi syafaat di hadapan Allah kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada Quran surat An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan banyak malaikat di langit yang syafaat mereka itu tidak ada manfaatnya sedikit pun kecuali setelah Allah memberi izin bagi orang yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Quran surat Ghafir ayat 7, ayat 8, ayat 9 bahwa para malaikat senantiasa memohonkan ampun bagi orang yang beriman yang mengikuti jalan Allah. Kemudian para malaikat berharap agar supaya orang yang beriman itu disatukan dengan keluarganya di satu tempat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga, malaikat memohon kepada Allah agar supaya Allah tidak memberikan balasan yang berupa siksa di akhirat. Hal ini menunggu Allah memberikan izin terhadap apa yang diminta oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada Quran surat Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memohonkan syafaat melainkan bagi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya Rasulullah menjelaskan, kemudian aku bangkit dan berjalan di antara dua jamaah orang-orang mukminin, sehingga aku mohon izin kepada Tuhanku. Maka tatkala aku melihatnya, aku jatuh atau aku sujud kepada Tuhanku. Kemudian aku dibiarkan menurut kehendak Allah. Lalu ia berfirman, angkatlah wahai Muhammad kepalamu, berkatalah engkau akan didengar. Mohonkanlah syafaat, maka syafaat itu akan diberikan, dan mintalah, maka permintaan itu akan dikabulkan. Lalu aku Rasulullah mengangkat kepala dan memuji dengan pujian-pujian yang diajarkan kepadaku. Kemudian aku memohonkan syafaat, lalu Allah membatasi kepadaku dengan suatu batasan. Kemudian
mereka yang memperoleh syafaat dimasukkan surga. Lalu kuulangi lagi kedua kalinya dan seterusnya. Artinya Rasulullah terus memohon kepada Allah untuk umatnya yang beriman, yang taat kepada aturan-aturan Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam baru akan mengajukan permohonan syafaat untuk umatnya setelah mendapat perintah atau izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa mereka yang diajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat yang disebut dengan masyfu' alaihim, yang berhak untuk diajukan, yang pantas untuk diajukan, ya, pada akhirnya akan dibatasi pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dipilih, diseleksi menurut kehendaknya sendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah pada Quran surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa yang kaitannya dengan kemusyrikan, namun Ia akan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada orang yang disukai. Sedangkan syarat bagaimana agar kita memperoleh syafaat, maka untuk memperoleh syafaat ukhrawi, yang pertama adalah kebersihan iman dari dosa syirik, sehingga kita menjadi mukhlis. Jadi betul-betul murni, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "As'adun nasi bi syafaati." Orang yang paling bahagia dengan memperoleh syafaatku adalah man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi, yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan ikhlas, murni dari lubuk hatinya, tidak musyrik sedikit pun. Kemudian dalam riwayat yang lain, likulli nabiyyin da'batun mustajabatun yad'u biha wa uridu an akhbata bi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Tiap-tiap nabi mempunyai doa yang mustajab, sedangkan aku, Rasulullah, bermaksud menangguhkan doaku itu untuk syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Fahiyana ilatun insyaallahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Maka syafaatku itu insya Allah akan diperoleh siapa saja yang mati dari umatku dalam keadaan tidak musyrik sedikit pun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sehingga apabila Allah Ta'ala telah selesai mengadili manusia dan berkehendak mengeluarkan dengan rahmatnya orang-orang yang dikehendakinya dari ahli neraka, maka ia memerintahkan malaikat supaya mengeluarkan dari neraka orang-orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun.
Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita perhatikan kaitannya dengan pengertian yang salah tentang syafaat, bahwa kaum musyrikin dan orang-orang yang tidak mengerti menganggap bahwa syafaat itu sudah bisa dipesan dari sekarang dalam kehidupan di dunia ini kepada seorang ulama atau orang khusus yang dianggap suci. Katakanlah seperti pesan tempat untuk suatu pertunjukan, sebuah tontonan, maka menjadi populer syafaat itu dengan segala akibatnya yang fatal karena kesalahan di dalam memahami. Jadi syafaat itu tidak bisa kita pesan dari sekarang, namun bagaimana kita beramal soleh, yang amal soleh itu termasuk amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa syafaat ukhrawi, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang berupa pengampunan, keringanan siksa. Jadi walaupun orang yang beriman tapi masih masuk di neraka, maka dengan syafaat itu tentunya yang diberi kewenangan untuk memberi syafaat, maka sedikitnya bisa meringankan siksanya, atau peningkatan derajat dari di dalam surga yang kelasnya masih kelas ekonomi akan dipindah ke kelas yang tingkatannya lebih tinggi, yang istilah yang disebut dengan surga Firdaus, yang itu termasuk kelas yang VVIP, dengan tentunya melalui permohonan dari orang-orang tertentu yang tadi yang sudah disebutkan, para malaikat, para nabi, dan juga orang-orang yang beriman, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa yang berhak mengajukan permohonan syafaat itu adalah tidak semuanya, tentunya yang dipilih para malaikat, para nabi, dan orang-orang beriman yang tertentu yang diridhoi oleh Allah. Bahwa permohonan syafaat itu setelah mendapat perintah atau izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang yang diajukan, yang diistilahkan masfu alaihim, akan dibatasi, akan diseleksi terlebih dahulu menurut kehendak Allah semata. Yang terakhir ada istilah syafaat dari Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pembela pada orang-orang yang mempelajari dan mentaati Al-Quran itu. Jadi akan menjadi saksi kaitannya dengan apa yang telah diamalkan dari petunjuk Allah di dalam Al-Quran tersebut. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.